Wabarakatuh. Masih masih kurang power kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kita berkumpul di majelis ilmu sore hari ini yang memang agak unik dan di kafe nih ya, Dream Cafe yang punya Ibu Lina dan Bapak Suryadi. Alhamdulillah Bapak Suryadi dan Ibu Lina ya hari ini kiranya juga untuk menjadi saksi bahwa nanti di sesi kedua akan dilakukan ikrar wakaf dari Dream Cafe yang insya Allah menjadi keberkahan dari kafe ini dan jadi keberkahan juga para pelanggannya yang nanti akan bertubi-tubi banyak nih Mbak Lina ya datang ke Dream Cafe. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sebagian Bapak dan Ibu yang hadir di sore hari ini belum kenal saya ya. Ada yang udah kenal belum? Oh, belum ya. Baik, boleh ada istilah katanya ya. Tak kenal maka tak kenal maka kita kenalan ya. Assalamualaikum, saya Carmila dari Duta Wakaf Indonesia yang mewakili para Duta Wakaf Indonesia yang hari ini mungkin tidak terlalu banyak yang hadir dan insya Allah nanti kami juga akan melaksanakan kajian Ramadan di Hotel Evensel Cibubur tanggal 30 Maret tahun 2024. Ya kiranya Bapak dan Ibu yang hari ini hadir dan mendapatkan sedikit sharing ilmu tentang apa itu wakaf dan melalui program Kuantum Wakaf, kiranya nanti Bapak dan Ibu boleh mengundang sebanyak-banyaknya sahabat, kerabat, handle tolan untuk hadir di acara kajian wakaf di Hotel Evensel. Ya, tentunya nanti bisa menghubungi mungkin Ibu Lita ya selaku tuan rumah di sini atau Bapak Suryadi tentunya. Baik, dan Bapak dan Ibu kita akan mulai harusnya jam 4 nih ya, tapi karena satu dan lain hal tidak apa-apa kita akan padatkan banget acara di sore hari ini dan tentunya kita akan berharap ya hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak. Dan Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk sama-sama memulai acara di sore hari ini dengan berdoa bersama-sama dan kita sampaikan atau lafazkan dengan Al-Fatihah. Ya, kami persilahkan Bapak dan Ibu Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, saya izin untuk memandu acara sore hari ini. Yang pertama kita akan dengarkan kajian Ramadan yaitu dengan tema apa bekal akhirat kita. Ya, yang kedua sesi kedua adalah ada sesi ikrar wakaf yang nanti akan diikrarkan oleh Ibu Sri Marlina selaku owner dari Dream Cafe dan di sesi terakhir kita ada sesi ramah tamah tentunya mungkin akan sharing-sharing juga ya bagaimana teman-teman yang hadir di sini tentunya ada Bu Titin, ada Mbak Nana, ada Mbak Lui yang kemarin juga sempat melakukan ikrar wakaf. Ya, mungkin ada keajaiban wakaf yang mereka rasakan dalam hidupnya. Baik, untuk yang pertama saya akan bacakan sedikit narasumber kita yang luar biasa yang berkenan hadir di sore hari ini. Mohon maaf sebentar saya buka filenya ya. Ya, narasumber sore hari ini tentang kajian Ramadan dan alhamdulillah saya berkenan hadir di hari ini adalah kajian Ramadan yang pertama nih Mbak Lina ya. Yang pertama dan di tahun 2024 dan adalah wakif yang pertama di komunitas Duta Kuantum Wakaf yang melakukan ikrar wakaf. Barakallah, alhamdulillah ya Mbak Lina dan insya Allah di bulan yang suci ini insya Allah kita juga mendapatkan pahalanya ya dari rekan-rekan yang hadir hari ini, yang melangkahkan kakinya dari rumah ke sini, yang hari ini mungkin kurang enak badan, tapi karena kehendak Allah juga, izinnya Allah juga hari ini hadir. Ya. Dan yang pertama narasumber kita hari ini yaitu Bapak Ustadz Jul Hamdi. Boleh sedikit saya sampaikan ya. Sorry. Ya, Bapak Ustadz Jul Hamdi, yaitu salah satu founder dari Duta Kuantum Wakaf Alisya. Ya, Bapak dan Ibu mungkin belum kenal.
Alhamdulillah dari bulan lalu memang saya minta beliau kira-kira kalau kita melakukan ikrar wakaf di salah satu kafe bisa enggak ya. Alhamdulillah ya rezekinya Mbak Lina nih Mbak ya. Ustadzul Hamdi bisa hadir di hari ini karena kesibukannya padat banget Mbak Lina. Ya kalau dari pagi itu ya udah dicacat dia tuh udah keliling-keliling Indonesia mungkin ya. Nah, beliau ini background pendidikannya adalah lulusan dari pesantren asalan Sumatera Selatan ya. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di International University of Africa ya di Sudan. Jauh banget ya. Dan yang kedua, beliau juga sempat mengambil S1 Islamic University Madinah Arab Saudi dan S2-nya Universitas Dakwah Islamiyah Libya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, founder kita ini memang bukan orang yang biasa, tapi luar biasa gitu ya. Sering menuntut ilmu dan saking seringnya kita sering disaring ilmu nih, Bapak dan Ibu, entah jalur langit sama jalur dunianya juga alhamdulillah barakallah ya beliau selalu sharing ilmu. Apa yang dia dapatkan pasti sharing ke kita juga. Dan yang terakhir beliau juga mendapatkan sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia yang tentunya tidak semua orang bisa mengikuti lisensi dari Badan Wakaf Indonesia itu sendiri ya. Dan beliau juga memang salah satu narasumber dari Top Syariah Nasional Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Jadi hari ini beliau akan memberikan kajian Ramadan di awal Ramadan ini dengan tema bekal akhirat ya. Untuk itu kami persilakan Bapak Ustadz Zul Hamdi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, ya, yang kesempatan hari ini kita hadir di acara wakaf Ibu Sri Marlina ya, Pak Suryadi, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih belum fokus ya. Saya doakan yang menjawab salamnya dengan penuh keikhlasan ya, dengan penuh doa. Mudah-mudahan Allah lapangkan ya dan bisa berangkat umroh nih bareng Royal International Tour ya, berangkat umroh dan haji bareng travel Royal International Tour insyaallah ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari Jumat ya, Jumat penuh berkah ya, doa kita insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kebaikan ya, berkumpulnya waktu dan tempat waktu yang utama ya pada asar di bulan Ramadan ya, menjelang buka puasa lagi, saat berpuasa, luar biasa itu ya. Mudah-mudahan acara kita hari ini ya acara yang penuh berkah, acara wakaf yang mendapatkan kebaikan bukan hanya untuk yang berikrar tapi juga untuk kita semua insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa qala sallallahu alaihi wasallam idza matal insan yanqata 'amalu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, di kesempatan yang baik ya, di acara wakaf ini saya ingin menyampaikan beberapa cerita hadis ya, dan juga tentunya motivasi dari Al-Quran ya untuk kita semua ya. Yang pertama yang mungkin perlu menjadi inspirasi kita ya, kita kenal Utsman bin Affan ya. Sudah ketemu Utsman bin Affan dalam mimpi, ceritanya sudah pernah baca ya. Utsman bin Affan, apa yang kita ambil dari cerita Utsman bin Affan? Apa? Kekayaannya, kedermawanannya ya, pedagang ya, kayak Bu Sri Marlina nih, pedagang sukses ya. Tapi Utsman ini ya diceritakan oleh salah seorang sahabat beliau namanya Hani, seorang muda dulunya ya, kemudian dibebaskan menjadi sahabat dekat beliau. Saking dekatnya kemana-mana bareng sama Utsman. Suatu ketika melewati kuburan Baqi ya yang ada di Madinah. Lalu Utsman mencucurkan air mata ya, menangis sampai diceritakan jenggotnya basah.
Ya, nangisnya kalau kita nangis sedikit gitu ya, bisa dilap gitu ya, selesai ya. Tapi Utsman nangis cukup deras air matanya ya, membasahi jenggotnya. Kemudian Hani berkomentar, "Wahai Utsman, diceritakan kepadamu surga dan neraka, engkau kulihat tidak menangis seperti ini. Kenapa ketika melewati kuburan engkau sangat sedih hatimu?" Lalu kata Utsman, "Wahai Hani, aku teringat sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal qabro awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini ya adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah perjalanan menuju akhirat. Ya, kalau hadis yang lain Rasul sampaikan hidup dunia ini berapa? 60-70 tahun ya. Amar ummati baina sitin la sab'in. Umur umatku 60-70 tahun. Ya, wa qalluhum man tajawaza dzalika. Sedikit yang lewat di atas 70 tahun. Nah, artinya perjalanan di dunia ini cuma sementara, 60-70 tahun. Ya. Tetapi kata Rasulullah tadi ketika Utsman menangis dia ingat barang siapa yang selamat di alam kuburnya. Ya. Fa inna jaminhu ya. Fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat di tempat singgah yang pertama itu di kuburan, selamat dia, maka perjalanan setelahnya. Apa perjalanan setelah kematian itu? Ayo, kita runut ya. Perjalanan setelah kematian itu kan berada di alam barzah, alam kubur. Menunggu di situ kita. Menunggu apa? Hari Yaumul Qiyamah, terjadinya hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat, ya, menunggu lagi terjadinya hari kebangkitan. Ya. Yang akan dibangkitkan terlebih dahulu siapa? Ya. Rasulullah dan para sahabat ya di Madinah. Ya, kemudian nanti Baki, kemudian Ma'la gitu ya akan dibangkitkan. Kemudian seluruh umat manusia akan dibangkitkan. Lalu kita dibawa kemana masa setelah itu? Ya, setelah hari kebangkitan akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Ini perjalanannya nih. Ya. Perjalanan ini kata Utsman tadi sebutkan, barang siapa yang selamat di alam kuburnya maka perjalanan setelahnya ya, hari kebangkitan, padang mahsyar, ya, kemudian nanti akan dihisab. Kemudian akan apa lagi? Setelah dihisab ya, ya melewat apa namanya mendapatkan catatan amal. Ya, kemudian nanti ditimbang ya, al-mizan, ditimbang amal kita. Lalu kita melewati sirat ya, mudah-mudahan mendapatkan telaga Rasulullah SAW menuju surga atau neraka. Nah, perjalanan masih panjang nih. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu. Barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka perjalanan setelahnya yang tadi akan sangat berat baginya. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat." Aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan kecuali pemandangan orang di alam kuburnya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan menaungi seseorang di alam kubur? Kita semua menjadi, insya Allah ya, kita semua pasti akan mengalami namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernafas, yang punya nafas akan merasakan kematian. Ya, merasakan kematian. Jadi mati itu rasa saja. Ya, rasa saja. Ya, karena kehidupan setelahnya akan ada kehidupan lagi, kehidupan apakah di surga atau di neraka. Nah, apa yang membuat kita selamat dalam kubur? Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita spirit ya. Yang pertama apa? Ya, nanti saya mau sampaikan hadis ini. Ya, ini ada hadis, ini ada kitab ya. Ya, dalam kemarin saya 2 hari yang lalu saja kita dapat di grup alumni ya, alumni Saudi ya, ada yang ngirim ya, yang tadi saya kirim ke grup juga tuh. Saya baru dapat juga tuh ya, maka hari ini saya mau sharing buat teman-teman juga, ini menarik ya. Tulisan dari Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau adalah dosen di Madinah juga, ngajar di Masjid Nabawi ya, ngajar di Masjid Nabawi ya, sampai hari ini sepertinya beliau masih hidup ya. Beliau menulis tulisan berjudulnya adalah Asyrun yajri thawabuha ba'dal mamat. Ada 10 hal yang akan mengalirkan pahala setelah kematian. Ya, ada 10 hal yang akan silakan ya. Ada yang mengalirkan pahala setelah kematian. Boleh mau di mana? Depan sini. Ada kosong enggak? Satu itu kosong kursi itu. Boleh tuh. Ini nih yang ada pasnya boleh diambil. Ya. Halo Ustaz. Kita bahas tentang wakaf sedikit ya. Ini dari Yayasan Rohama ya.
Ya, kita ingin sharing tentang wakaf, kajian tentang wakaf. Baik, ya. Jadi dalam kitab Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya, beliau menulis 10 hal ya yang mengalirkan pahala setelah kematian. Kita baca ya. Waqad shahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna minal a'mali as-salihah ma yajri thawabuha lil 'abdi fi qabri ba'da ma yamut ya fa an Anas radhiyallahu an ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa ada amalan-amalan soleh yang akan mengalirkan pahalanya untuk seorang hamba ya di alam kuburnya setelah kematiannya ya. Qala Rasulullah sallallahu sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautih. Ya. Ada 7. Nah, ini ada hadis lain ya. Yang ini kan 10 tadi ya. Ini ada 7 disebutkan sab'un. 7 ya. 7 amalan yang akan mengalirkan pahala setelah kematian seseorang. Wa huwa fi qabrih dan dia di alam kuburnya. Di hadis yang awal saya sampaikan bahwa ya kuburan itu menjadi penentu selamatnya kita atau enggak. Kalau dikubur itu selamat, maka perjalanan tadi yang panjang tadi akan lebih mudah bagi kita. Maka disinilah ya seseorang itu akan dinaungi oleh sedekahnya. Nah, itu dalam hadis yang lain ya. Di alam kuburnya setelah meninggal dunia, seorang itu akan dinaungi oleh sedekahnya sampai perkara-perkara yang nanti di akhirat diputuskan. Ya. Maka di sini sebutkan ada 7. Yang pertama apa? Man 'allama ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu. Ya. Siapa yang mengajarkan ilmu ini sangat umum sekali ya. Walaupun mungkin ya apalagi kalau ini ilmu agama, ilmu umum aja yang diajarkan bermanfaat untuk kehidupan orang, memperbaiki kepribadian, akhlak ya, sharing-sharing kebaikan, itu mendapatkan pahala di alam kubur ya. Selagi kebaikan ilmu itu masih memberikan manfaat kepada orang yang belajarnya. Au nahron ya, atau mengalirkan sungai ya. Manfaatnya apakah nanti untuk pepohonan, hewan-hewan, ya, mandi, makan dan sebagainya. Ya, selagi aliran sungai itu banyak orang yang lupa itu aliran sungai dikotori ataupun di stop ya. Intinya memberikan aliran sungai untuk kemaslahatan kehidupan orang banyak. Kemudian au hafara bi'ran atau menggali ya sumur ya. Ini juga merupakan ada kebaikan di dalamnya, mengalirkan pahala. Au gharasa nahlan ya. Ya, ini buah diceritakan di sini adalah pohonnya pohon kurma ya. Tetapi di penjelasan beliau ya bahwa bukan hanya pohon kurma ya, tetapi pohon-pohonan yang ditanam ya, yang itu bisa memberikan naungan buahnya ya, manfaatnya untuk orang lain itu juga mengalirkan pahala ternyata. Gitu ya. Kalau tadi masalah penjelasan beliau tentang hafara bi'ran, ini kan penjelasannya panjang ya. Seperti memberikan air minum. Ya, kalau di Sudan dulu waktu kita kuliah itu di tempat-tempat itu banyak sekali tuh ya orang membuat tempat air minum gelasnya satu masalahnya ya, tapi gelasnya itu bergantian minum. Tapi nggak ada yang sakit itu Sudan. Ya. Nah kalau sekarang mungkin ya berbagi air minum lah. Apalagi kalau di Saudi ya di Mekah Madinah itu bertruk-truk gitu ya, supiyama gitu ya. Bahkan ada orang punya gedung apartemen ya itu tulisannya wakaf lisuqiyah ya, wakaf lisuqiyah artinya wakaf untuk memberi air minum. Jadi keuntungan apartemen itu, hotel itu ya, hasilnya buat ngasih minum. Nah, ini juga termasuk di dalamnya. Selagi banyak orang yang mendapatkan manfaat dari air minum tersebut juga mendapatkan pahala ya. Au bana masjidan atau membangun masjid. Nah, ya. Au warratha mushafan atau mewariskan mushaf. Ya, wakaf mushaf juga. Ya, ini mendapatkan pahala. Ya. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti atau meninggalkan anak yang saleh ya setelah kematiannya. Nah, ini yang 7 ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang 4. Ya, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, dari Abu Umamah dia mendengar Rasulullah bersabda arba'un, ada 4. Ya. Tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut, yang akan memberikan pahala yang mengalir setelah kematian seseorang. Rajulun mata murabitan fi sabilillah ya, wa rajulun 'allama ilman fajruhu yajri alaihi ma'amila bihi, wa rajulun ajra shadaqatan fa ajraha yajri alaihi ma jarat alaihim, wa rajulun taraka walan shalihan yad'u lah. Ya. Di antaranya di sini adalah orang yang mengorbankan dirinya ya untuk fisabilillah ya, berjuang di jalan Allah ya. Istilahnya kalau sekarang itu mewakafkan dirinya untuk Allah ya, untuk agama. Nah,
gitu ya. Berjuang dia, ya, mengikatkan dirinya dalam berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengamalkan ilmunya, ya, belajar mengajarkan ilmunya dan mengamalkannya. Kemudian orang yang memberikan sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah yang berikutnya adalah orang yang meninggalkan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya. Ini banyak hadis, ya, banyak hadis yang menjelaskan tentang itu, ya. Poinnya adalah apa yang insya Allah akan kita lakukan hari ini, ya, melalui wakaf wasiat ini yang akan dilakukan oleh Ibu Sri Marlina, yang tadi poin-poin tadi itu bisa semuanya masuk, ya, bisa yang semua masuk. Contohnya, ya, kalau kita lihat tadi, ini wakafnya ke IKADI, ya, untuk pembangunan masjid dan sumur air bersih, ya. Jadi kita mau ambil poin ini, ya, poin ini tentang karena IKADI juga ada wakaf pendidikan dan dakwah juga. Jadi untuk orang menuntut ilmu juga mendapatkan pahala juga dari situ, ya. Saya mau ambil penjelasan tentang orang yang menggali sumur, ya, atau sumur air bersih yang bermanfaat. Nah, diceritakan di sini waqat sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada cerita yang hadis yang cukup panjang, ya, tapi dia menceritakan apa, ya, bahwa ada hadisnya ada dua model, ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau yang hadis yang ini adalah bainama rajulun, ada seorang laki-laki yang melewati satu tempat yang dia kehausan, istadda alaihi atas, sangat haus sekali, gitu ya. Kemudian dia mendapatkan bi'ran, fawajada bi'ran, dia menemui sumur, ya, mendapatkan sumur di situ. Ya, nggak tahu punya siapa sumur tersebut. Lalu fanazala biha fasyariba, dia turun dalam sumur itu, lalu dia minum air sumur tersebut. Tsumma kharaja, kemudian dia naik ke atas. Ya, fa idza kalbun yalhad. Nah, di atas itu dia melihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya. Ya, faqala rajul laqad balagha hadzal qalb min al-atas misl ladzi balagha bi. Aku melihat anjing ini, ya, sangat haus sekali seperti bagaimana aku rasakan, gitu ya. Fanazala, lalu dia turun ke sumur tersebut, famal ahuffata ma'in, lalu dia mengisi, ya, air, ya, di sepatunya, summa amsaka bi fayhi hatta raqiya. Jadi diambil dikasih minum, fasaqal qalb, ya, maka dikasih minum anjing ini. Ya, kalau hadis yang lain, ya, perempuan itu, ya, perempuan, ya, imratul baghiyah, perempuan yang kurang baik lah, ya, baghiyah itu penzina, gitu ya. Tapi hadisnya sama mirip, fasyakarallah, ya, lahu faghafaralah. Allah bersyukur pada orang tersebut, ya, kemudian Allah ampuni dosanya. Ya. Jadi ternyata luar biasa nih. Jadi kalau kita punya amalan, ya, wakaf sumur, yang itu airnya manfaat untuk orang berwudu, mandi, minum, ya, kebayang itu. Faghafarallahu lah. Sebab ampunan dosa untuk kita. Fasyakarallah, Allah berterima kasih kepada orang ini, ya, dan apa? Ya, Allah ampuni dia. Nah, ada yang menarik ujungnya, ya, ada yang menarik ujungnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, wa inna lana fil bahaim la ajran, apakah untuk binatang-binatang juga ada pahalanya? Gitu ya, untuk binatang ada pahalanya. Faqala fi kulli kabidin bin ajrun. Ya, jadi dalam setiap apapun itu, ya, ada kebaikan, ya, ada pahalanya. Ya, ini luar biasa, gitu ya. Man hafara ma'an lam yashrab minhu kabid harran, ya, min jin wala insu wala sama' wala ta'ir illa ajrahullah yaumil qiyamah. Begitu juga kalau kita bikin sumur nih, ternyata yang nggak ada yang minum air sumur tersebut, ya, baik jin, setan, manusia, hewan, ya, tetap Allah akan kasih dia pahala di hari kiamat kelak. Nah, ini hadis Ibnu Khuzaimah fi sahih, ya, wal Bukhari fi tarikh, ya, disahihkan oleh Albani. Ini hadis sahih, ya. Itu yang tentang menggali sumur tadi. Nah, yang ketiga kita tentang masjid, ya. Kita ambil penjelasan, kalau semua dijelaskan 10 panjang, ya, tapi ambil poin yang hari ini akan diwakafkan biar kita dapat fadilah maknanya, ya, dari wakaf ini. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya, au bana masjidan, ya. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya, ya. Dan perintah untuk memakmurkan masjid juga dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, atau bait 18, innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Nah, dalam hadis disebutkan di sini hadis Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, ya. Hadis yang menjadi acuan kita semua, ya, bahwa hadis ini ada hadis sahih. Disebutkan di sana, ya, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, ya, mengharapkan fadilah dari Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan wajah Allah,
Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ya, ini fadilahnya. Coba yang artinya kalau rumah udah dibangun di surga, udah dibokingin di surga, tinggal kita masuk ke dalamnya. Ya, tinggal kita masuk ke dalamnya. Ya, ini fadilah yang luar biasa. Nah, hari ini insya Allah ya Ibu Sri Marlina akan berwakaf untuk masjid, ya, sumber air bersih dan pendidikan melalui lembaga wakaf IKADI. Kalau saya tanya nih teman-teman semua yang hadir hari ini, ya, kalau bangun masjid langsung, kira-kira udah ada belum duitnya sekarang? Nah, ya kan? Masjid yang dibangun oleh IKADI itu kisaran 200 sampai 300 juta aja. Masjid kecil ya di kamp, ya masjid ukuran sedang lah di daerah-daerah yang memang belum ada masjidnya. Sekalian di sana ada dai-dai IKADI yang nanti akan memberikan kajian ceramah gitu ya. Artinya masjid yang dibangun tidak sepi ya, karena ada programnya, Ya, lembaga wakaf IKADI ini membangun masjid sampai hari ini sudah lebih dari 425 masjid yang dibangun ya melalui ya orang-orang dermawan, para wakif segala macam ya. Tanah-tanah udah banyak. Tapi tanah-tanah ini tantangannya adalah belum ada dananya. Gitu ya. Nah, dengan program ini insya Allah kita bisa berwakaf. Habis apa? Oke. Kaget saya. Kuat banget ya. Oke, baik. Ya, iklan dulu ya. Iklan. Nah, jadi program wakaf yang diikuti oleh Ibu Sri Marlina ini adalah program wakaf wasiat namanya. Ini saya sampaikan buat yang lainnya. Adalah program wakaf bagaimana ya kita punya perencanaan wakaf ya dengan mencicil setiap bulan ya melalui program wakaf Alians Syariah. Alians Syariah ya asuransi syariah punya program namanya wakaf dalam polis tersebut. Jadi si nasabah ya ketika mereka nanti meninggal dunia, santunan asuransinya tersebut dibagi dua. Dibagi untuk ahli waris, ya, dibagi untuk wakaf. Nah, lembaga wakaf IKADI sudah kerjasama sama Alians Syariah, ya, Dope Duafa, Al Azhar, Rumah Zakat, ya, Kesmah, ya. Sekarang sudah ada 12 lembaga wakaf yang kerjasama. Salah satunya lembaga wakaf IKADI. Jadi kita bisa merencanakan wakaf, ya, 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 miliar, bahkan tanpa langsung keluarin 1 miliar. Sesuai dengan kemampuan kita, bisa dari 10.000 per hari atau 300.000 per bulan, 500.000, 1 juta per bulan, ya. Akan beda pola pandang kita kalau kita melakukan ini. Nah, penting nih saya sampaikan ya. Melakukan ini karena kita berharap suatu hari nanti yang kita lakukan ini menjadi penambah amal kita, ya. Menjadi naungan kita di alam kubur, menjadi peringan jalan kita menuju perjalanan menuju akhirat, ya. Mengalirkan pahala setelah kita meninggal, ya. Kalau kita keluarkan ya uang ini ya setiap bulan dengan tujuan menjadi wakaf, kalau kita meninggal menjadi masjid, menjadi sumur, menjadi madrasah, menjadi manfaat untuk umat, ya pasti di akhirat justru kita lebih menyesal, gitu ya. Kenapa dulu saya nggak wakafnya banyak aja, gitu ya. Nah, tapi saya mau sampaikan ya, ketika kita ikut program ini kadangkala ya berat tantangannya. Ini saya ulangi lagi nih ya, untuk yang sudah berwakaf ya tolong jaga polis wakafnya. Ya, Al-Baqarah ya 267, 268, 269. Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Wahai orang yang beriman, nafkahkan, keluarkan infak ya, yang baik-baik ya. Min thayyibat ma kasabtum, apa yang kalian dapatkan dari usaha kalian, usaha kafe ya, usaha kerja, usaha bisnis dan sebagainya. Keluarkan yang baik-baik ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Ya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian ya berikan ya yang khabith, yang jelek-jelek, sisa bekas yang kalian sendiri nggak mau lagi ambil. Walastum bi akhidhi, kalian nggak mau ambil. Illa antum fi, kecuali kalian udah menjamin mata aja, micingkan mata udahlah buat orang lain aja. Ya, buat orang miskin aja. Ya, bukan buat kita. Kita mau beli yang baru lagi. Ya, illa antum yutufi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kita pulang umroh, ya, pulang haji, pulang luar negeri, mau kasih atasan kita orang terpandang, orang terpuji, orang kaya, mau kasih yang bekas, yang jelek atau yang bagus oleh-olehnya? Yang bagus. Wa'lamu, ketahuilah Allah lebih kaya, lebih terpuji. Masa kalian kasih bekas? Ya, masa kalian kasih sisa?
Ya. Wa'lamu kata Allah, ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya apa? Memang Allah perintahkan kita untuk lan tanalul birra. Kalian tidak akan sampai pada satu kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum kalian nafkahkan apa yang paling kalian cintai. Gitu ya. Nah, ayat setelahnya asyaitonu ya'idukumul faqra. Ini benar-benar saya selalu ingatkan ya kepada teman-teman yang sudah berwakaf ya. Setan seringkali menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Janganlah. Nanti kamu miskin, nanti kamu nggak bisa bayar itu, nggak bisa bayar ini, nggak bisa beli itu, nggak bisa beli ini. Yang bikin itu siapa? Asyaiton. Tapi untuk kebutuhan lain, wa ya'murukum bil fahsya. Ya disuruh-suruh, beli lagi yang baru, beli lagi ini yang baru. Padahal masih ada, masih bagus, beli lagi yang baru. Bahkan untuk yang mubah, bahkan yang maksiat, orang rela membayar. Ya. Kenapa itu? Bisikan setan. Ya, wa ya'murukum, disuruh-suruh bil fahsya untuk melakukan yang fahsya, yang jelek-jelek, ya, yang mungkar bahkan yang dosa. Uang itu akan mudah keluar untuk hal-hal yang enggak manfaat. Ya, karena kenapa? Karena disuruh-suruh setan. Tapi untuk kebaikan, untuk wakaf, infak, zakat, sedekah rutin, ya, ditakut-takuti. Nah, ayat dilanjutkan oleh wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan untuk kalian maghfirah. Nah, ini satu sama lain terhubung. Hadis tadi, ayat ini semuanya memberikan kabar gembira untuk kita. Apa kabar gembiranya? Ampunan Allah. Sedekah, zakat, wakaf kita, kebaikan kita, itu akan mengampuni dosa kita. Ya. Sehingga apa? Ketika dosa kita yang banyak ini kalau ditimbang hari ini, ya, lebih berdosa di amal kita, maka ada amalan yang menambah berat timbangan pahala kita dan menghapus dosa kita. Kebayang ya? Lama-lama yang berat amal kita, yang ringan jadi dosa kita. Selama proses kita di alam kubur menunggu hari kebangkitan, hari kiamat, dosa kita tambah habis. Karena kenapa? Sedekah kita, wakaf kita terus berjalan. Dosa kita terus diampuni, pahala kita terus bertambah. Nah, kebayang hari ini, minggu lalu, ya, siapa nih contoh di sini? Siapa mau dikasih contoh? Bu Titin, ya. Minggu lalu sudah almarhumah. Ya. Minggu lalu udah almarhumah. Contoh, kan hari ini masih hidup. Ya. Hari ini masih hidup. Minggu lalu kebayang nggak kita? Kebayang. Saya almarhum Zulhamdi. Minggu lalu udah meninggal dunia, ya, almarhum. Mari kita renungkan dan bayangkan, ya. Kalau kita meninggal dunia minggu lalu, kira-kira amal apa yang kita sudah siapin menjadi kebanggaan kita yang akan menyelamatkan kita dalam kubur? Atau masih banyak dosa kita, bahkan Ramadan masih sempat berbuat dosa. Yang mana bulan pengampunan ini. Kebayang kita meninggal dalam keadaan penuh dosa, nggak ada wakaf. Nggak ada sedekah jariah. Ya, nggak ada yang menghapus dosa kita, nggak ada yang menambah pahala kita. Nah, inilah yang merupakan satu kerugian yang sangat besar. Ya, maka ya menyiapkan wakaf sebelum kematian itu menjadi hal yang paling penting untuk perjalanan panjang kita. Lalu apa bekal akhirat kita? Ya, bekal akhirat kita bagaimana kita punya sedekah jariah. Nah, hari ini insya Allah kita akan menyaksikan ikrar ya. Jadi proses ini ya di IKD alhamdulillah Ustaz ya kita udah himpun berapa Nisa? Ada 20 berapa? 26 miliar ya. 26 miliar dana wasiat wakaf. Ya. Yang dihimpun dari mana ya tadi? Teman-teman semua, dari jamaah-jamaah, dari ini yang sudah ikut ikrar wakaf, ya Bu Titin, Mbak Nana semua. Mbak Nana ke Maghfirah ya. Ke pesantren Maghfirah ya. Ya, di sana juga udah puluhan miliar juga wakafnya ya. Dan pesantren Arisalah Padang, ya Ustadznya, Ustadz Firman Bahar meninggal dunia, dia punya wakaf di sini. Dia buat polis senilai 400 juta, 120 jutanya diwakafkan. Dia pesantren Arisalah di Padang ya. Nah, program ini sangat membantu yayasan ya untuk punya dana wakaf. Ya, sangat membantu kita untuk punya rencana wakaf dengan